Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, mari kita kirim sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kisah nyata yang akan membuka mata tentang kerendahan hati dan takdir yang mengejutkan. Pernahkah kalian melihat seorang pekerja sederhana yang ternyata menyimpan rahasia besar? Mengapa banyak orang sering menilai dari penampilan, padahal hati manusia penuh cerita? Dengarkan baik-baik, karena perjalanan ini akan membawa kita pada pelajaran yang lembut namun menghunjam, dan kalian akan tahu mengapa kisah ini layak didengar sampai akhir. Jangan lupa dukung dengan subscribe, agar kisah-kisah inspiratif seperti ini terus mengalir di Rizka Story. Pagi itu udara masih lembab ketika matahari baru beranjak dari balik atap senggang kecil di pinggiran kota. Di sebuah kontrakan sempit, Rudi telah bangun sejak adzan subuh, menakar jadwal, menghitung pesanan, mengecek selang, menyiapkan tutup, dan menyusun galon di rak besi motornya. Tangannya cekatan, setiap gerakannya hafal urutan, seperti doa yang diulang dengan khusyuk. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Kaos pudar, celana kerja yang lututnya mulai menipis, sandal swallow yang setia menapak aspal. Namun tatapannya jernih, senyumnya ringan, dan caranya menyapa pagi terasa hangat. Sehangat uap kopi yang menari dari cangkir kalengnya. Rudi memanggul galon pertama ke motor. Air beriak pelan di balik plastik bening. Ia berbisik lirih, seakan menenangkan diri. Bismillah, semoga lancar hari ini. Suaranya lembut, seperti angin yang lewat di sela bambu. Ia menyalakan motor tua, mesin menderu pelan. Di spion retak, ia melihat sekilas wajahnya sendiri lalu tersenyum kecil. Hari baru, rezeki baru, gumamnya. Gang pertama yang ia tuju adalah rumah Bu Lastri, pemilik warung sayur yang selalu ramah. Pagi, Mas Rudi. 2 galonnya. Sapa Bu Lastri sambil menata ikat kangkung. Siap, Bu. Ini airnya baru isi, dingin, jernih. Jawab Rudi, menurunkan galon tanpa suara berlebih, menaruhnya rapi di pojok warung. Bu Lastri mengangguk, lalu menatap Rudi yang terlihat lebih kurus dari biasanya. Mas, sarapan dulu sana. Aku siapkan tempe hangat. Jangan kerja terus. Rudi tertawa kecil. Nanti saja, Bu. Masih banyak pesanan. Kalau rezeki sudah didaftar, kaki tidak boleh malas mengejar. Ia melanjutkan rute. Ke kos mahasiswa di ujung jalan, ke salon kecil di perempatan, ke rumah Pak RT yang suka bercanda, dan ke kios fotokopi yang menambah 1 langganan baru setiap bulan. Semua tempat itu mengenal Rudi bukan sebagai orang yang banyak bicara, melainkan sebagai lelaki yang menepati janji, datang tepat waktu, menaruh galon hati-hati, dan mengingat setiap nama serta kebiasaan pelanggan. Ada yang suka galon diletakkan dekat kulkas, ada yang minta diseka dulu bagian mulutnya, ada yang ingin galon cadangan dititip di gudang. Rudi hafal semuanya. Ia percaya, kesetiaan pada detail adalah cara paling sederhana menunjukkan hormat. Menjelang siang, matahari menanjak dan bayangan jadi pendek. Telepon butut Rudi bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mas, bisa antar 3 galon ke kantor polisi sektor Menteng. Cepat ya. Rudi berhenti sejenak, membaca ulang. Kantor polisi. Bukan rute biasa, bukan pelanggan tetap. Ia merapikan tutup galon, menegakkan punggung, lalu membalas singkat. Siap, dalam perjalanan. Jalan menuju kantor polisi itu lebih ramai, lebih tertib, lebih rapi. Pagar biru abu berdiri kokoh, plang nama berkilau ditimpa matahari. Rudi menurunkan gas, menepikan motor, dan mematikan mesin. Suara deru lalu lintas berbaur dengan bunyi sepatu dinas yang beradu dengan lantai halaman. Rudi mengangkat galon pertama. Beratnya terasa wajar di pundak yang sudah terbiasa. Langkahnya mantap, tapi hatinya sedikit berdebar karena ini lingkungan yang asing. Di lobi, seorang anggota piket menatap Rudi. Mas, taruh dulu di sebelah sana. Nanti bagian keuangan yang bayar. Rudi mengangguk sopan. Baik, Pak. Ia menempatkan galon pertama, lalu kembali ke motor mengambil galon kedua. Saat itulah sesuatu terjadi.
Pintu kaca ruang pelayanan terbuka. Seorang poluan keluar, membawa map biru dan tablet kecil di tangan. Seragamnya rapi, topinya condong sempurna, rambutnya tersanggul bersih di balik penutup. Wajahnya teduh, matanya tajam namun tidak keras, dan ada wibawa yang tumbuh dari cara ia melangkah. Cahaya siang seperti tertahan sesaat di bahunya. Rudy tanpa sadar berhenti. Galon yang ia pikul terasa seolah melayang. Bebannya lenyap ditelan detik yang sunyi. Perempuan itu berbicara dengan anggota lain. Suaranya tenang, jelas, dan penuh kendali. Mohon dokumen tilang ini diunggah segera. Bantu ibu-ibu yang antri di sana. Jangan buat mereka menunggu. Lalu ia menoleh. Matanya bertemu dengan mata Rudy. Hanya sekejap. Namun waktu seperti melambat. Ada sesuatu yang tak bisa Rudy jelaskan. Sebuah desir lembut yang menyejukkan, sekaligus menegangkan. Debar halus menjalar dari dada, seperti riak air yang menyentuh bibir galon baru diisi. Poluan itu tersenyum sopan. Terima kasih, Mas. Galonnya taruh di dekat dispenser ya. Rudy mengangguk. Suaranya nyaris tak keluar. Iya, Mbak. Ia menurunkan galon perlahan, memastikan tidak berisik, lalu berdiri sejenak untuk menstabilkan napas. Dalam hati ia berbisik, kenapa rasanya seperti ini? Ia kembali ke motor, mengambil galon ketiga. Di kejauhan, poluan itu melanjutkan tugasnya. Ada anak kecil yang ketakutan karena ibunya mengalami pencopetan, dan poluan itu berjongkok hingga sejajar pandang si anak, menenangkan dengan nada yang menenteramkan. Tidak apa, kamu hebat, ibumu juga hebat. Kita bantu bersama, ya. Anak itu mengangguk, menggenggam tangan ibunya lebih erat. Rudy menatap dari kejauhan. Dalam tatapannya tumbuh rasa hormat yang sulit dijelaskan. Di balik wibawa seragam, ia melihat kehangatan yang tulus. Setelah semua galon terpasang, Rudy menghampiri meja resepsionis untuk menyerahkan nota. Ini, Mas, nanti bagian keuangan transfer ya, kata petugas. Rudy tersenyum. Tidak apa, Pak, pelan-pelan saja. Sebelum pergi, ia tak sengaja kembali menoleh. Poluan itu sedang berdiri di ambang pintu, menatap halaman sejenak, lalu memeriksa kembali berkas laporan. Sinar matahari memantul di pinggiran topinya, menciptakan garis tipis cahaya yang membingkai wajahnya. Rudy menelan ludah, merasakan sesuatu di dadanya mengembang pelan, seperti doa yang tumbuh di dalam tanah subur. Ia menaiki motor. Mesin menyala, tapi tangannya tidak langsung memutar gas. Ada dorongan kecil yang menahannya, seperti tangan halus yang memegang lengan. Keinginan sederhana untuk melihat sekali lagi. Hanya sekali lagi. Namun ia memilih menunduk, menarik napas, lalu beranjak perlahan dari halaman itu. Di bawah sorot matahari yang mulai panas, Rudy kembali menjadi dirinya yang semula. Lelaki yang berpacu dengan waktu, dengan daftar pesanan, dengan panas aspal, dan dengan tabahnya hidup. Perjalanan siang itu terasa berbeda. Suara mesin motor seperti jauh, dan riak air dalam galon seperti berbisik. Di lampu merah, Rudy memejam sejenak. Ia menangkap ulang potongan-potongan momen yang baru saja terjadi. Senyum sopan itu, tatap tenang itu, cara bicara yang lembut namun tegas. Ia mengusap wajah, lalu tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Rudy, fokus. Masih ada rute sore. Jangan melamun. Katanya pelan. Sore menjelang. Langit memerah di balik gedung. Dan bayangan kembali memanjang. Rudy menyelesaikan rute terakhirnya di komplek kecil dekat sungai. Saat menaikkan galon cadangan kerak, tetua komplek menyapa. Mas Rudy, kamu itu kalau taruh galon seperti menaruh bayi. Pelan sekali. Rudy tertawa kecil. Kalau pecah, nangisnya lebih lama dari bayi, Pak. Mereka tertawa bersama, lalu percakapan mereda. Di sela senja itu, Rudy menyadari ada sesuatu yang tertinggal di kantong bajunya. Sebuah pandangan, sebuah suara, sebuah nama yang belum ia tahu. Hanya rasa yang halus namun hangat, menggema dari halaman kantor polisi siang tadi. Malam turun.
Kontrakan kembali sunyi. Rudi mengelap selang, merapikan menutup buku catatan pesanan. Di meja kecil, ada roti sisa pagi dan segelas air putih. Ia duduk, memandang lampu jalan yang redup dari jendela. Dalam diam, ia mengucap syukur. Alhamdulillah, ya Allah, hari ini Engkau isi jalanku dengan aman. Engkau juga isi dadaku dengan sesuatu yang baru. Jika ini hanya sekilas, jadikan ia pengingat bahwa hatiku masih hidup. Jika ini adalah jalan, tuntunlah agar aku tidak tersesat. Ia menutup mata sejenak. Napasnya tenang. Lalu ia bangkit, mematikan lampu, dan berbaring sambil menatap langit-langit yang sederhana. Di sudut bibirnya, ada senyum yang tidak ia rencanakan. Senyum yang lahir dari pertemuan singkat yang memantulkan cahaya ke ruang paling sunyi di dalam dirinya. Di bawah selimut malam, Rudi tidak tahu, detik-detik kecil yang ia jalin hari ini akan menuntunnya ke gerbang takdir yang mengubah segalanya. Namun untuk saat ini, ia hanya ingin menyimpan satu hal dengan rapi di dadanya. Sebuah rasa yang jernih, sebening air yang baru ia isi ke dalam galon. Pagi itu, udara kembali terasa lembab. Burung gereja riuh di kabel listrik, dan aroma kopi hitam tercium dari warung depan kontrakan Rudi. Namun berbeda dari biasanya, kali ini langkah Rudi terasa lebih ringan, seolah ada sesuatu yang mendorongnya untuk bergerak dengan semangat yang baru. Di cermin kecil yang tergantung di dinding, ia melihat pantulan wajahnya yang lusuh, lalu tersenyum malu sendiri. Lucu ya, Rudi, gumamnya pelan. Cuma lihat sebentar. Tapi hatimu seperti disiram air segar. Sejak pertemuannya dengan poluan cantik di kantor polisi itu, pikiran Rudi tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali matahari naik, ia berharap pesanan air datang dari tempat yang sama. Ia bahkan sengaja berkeliling dekat kawasan kantor polisi itu, berpura-pura mencari pelanggan baru, padahal hanya ingin melihat sekilas sosok yang membuat jantungnya berdebar. Di tengah panas siang yang menyengat, Rudi berhenti di pinggir jalan. Ia menatap ke arah pagar kantor polisi yang tampak dari kejauhan. Hanya lihat dari luar, tidak apa-apa, katanya dalam hati. Tapi langkahnya tidak berani masuk. Beberapa hari berturut-turut, ia melakukan hal yang sama. Melihat dari jauh, memandangi gerbang biru, dan berharap sekilas bayangan perempuan itu lewat di depan pintu. Namun, hari itu berbeda. Hatinya bergetar lebih keras, seperti ada bisikan halus yang berkata, "Beranilah, jika memang itu panggilan hatimu." Malamnya, Rudi tidak bisa tidur. Ia duduk di depan meja kecil, menulis sesuatu di kertas lusuh dengan pena murah. Tangannya sedikit gemetar. Kalimat demi kalimat ia susun dengan hati-hati, bukan sekadar kata cinta, melainkan niat tulus dari seorang lelaki sederhana yang percaya bahwa takdir selalu punya cara sendiri untuk mempertemukan dua hati. Isi surat itu sederhana. Saya tidak punya banyak harta, tidak punya tampilan yang membanggakan. Tapi saya punya niat baik untuk menjadi suami yang akan menjaga, menghargai, dan mencintai sepenuh hati. Jikapun dunia menertawakan saya karena pekerjaan saya, biarlah. Karena cinta sejati tidak mengenal pangkat dan jabatan. Ia melipat surat itu, memasukkannya ke saku kemejanya yang paling rapi, kemeja abu-abu yang jarang ia pakai, hanya ia kenakan ketika melayat atau menghadiri pengajian. Pagi berikutnya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Menyisir rambutnya dengan jari, merapikan kemeja lusuh itu, lalu menyemprotkan sedikit minyak wangi murahan yang sudah lama tersimpan di rak. Hari ini bukan antar galon, tapi antar niat. Ucapnya sambil menatap dirinya sendiri di cermin. Motor tuanya menyala dengan suara berat. Tapi hatinya justru ringan. Ia membawa setangkai bunga melati kecil yang dibungkus plastik bening. Bunga yang ia beli dari penjual keliling di pasar subuh. Saat tiba di depan kantor polisi itu, suasana tampak ramai. Beberapa polisi lalu lintas bersiap di halaman. Dan suara mesin mobil patroli bergema di udara. Rudi menepikan motornya, menuntunnya perlahan hingga berhenti di bawah pohon besar. Keringat menetes di pelipisnya, bukan karena panas, tapi karena gugup yang tak tertahan. Ia melangkah ke halaman, tangan menggenggam surat dan bunga itu. Salah satu petugas jaga menghampirinya. "Mas,
Mau nganter galon lagi ya? Tanyanya sambil tersenyum ramah. Rudi menggeleng pelan. Tidak, Pak. Saya ingin menemui seseorang. Siapa? Polwan. Yang waktu itu saya antar galon. Namanya, kalau tidak salah, Mbak Siska. Petugas itu mengerutkan kening, lalu tertawa kecil. Mau ketemu Bu Siska? Ada urusan apa, Mas? Rudi menatap lurus, mencoba tegas. Saya ingin melamar beliau. Petugas itu terdiam sepersekian detik, lalu menahan tawa. Melamar? Maksudnya, kerja. Rudi menggeleng. Tidak, saya ingin melamarnya menjadi istri saya. Dalam hitungan detik, kabar itu menyebar di halaman kantor seperti percikan api kecil di rumput kering. Polisi yang sedang duduk langsung berdiri, yang sedang menulis laporan menoleh keluar jendela. Beberapa bahkan sudah mulai berbisik dan tersenyum geli. Serius, Mas? Melamar Polwan? Iya, Pak. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya punya niat baik. Wajah Rudi tenang, tapi hatinya berdentum keras di dalam dada. Tak lama, Siska keluar dari dalam ruangan. Wajahnya sedikit heran. Ia melihat kerumunan dan mendengar suara pelan. Itu, Bu, tukang galon kemarin, katanya mau melamar Ibu. Siska berjalan perlahan mendekat. Begitu matanya melihat Rudi, langkahnya terhenti. Mas, kamu ngapain kesini lagi? Suaranya datar namun terdengar jelas. Rudi menunduk sopan, lalu mengangkat sedikit bunga melati itu. Saya datang bukan untuk mengantarkan air, Mbak, tapi mengantarkan niat saya. Niat untuk melamar Mbak Siska. Semua yang mendengar tertegun, kemudian sebagian tertawa kecil. Ada yang menepuk bahu temannya, ada yang menggeleng tak percaya. Siska mematung beberapa detik, lalu wajahnya berubah menjadi tegang. Kamu ini bercanda atau serius? Saya serius, Mbak. Saya tahu saya tidak pantas, tapi hati saya yakin, Mbak Siska adalah orang yang saya cari. Siska menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada sinis. Kamu sadar gak? Kamu ini siapa? Tukang galon. Melamar Polwan di depan orang banyak seperti ini. Kamu pikir ini drama sinetron? Suara tawa dari rekan-rekan polisi semakin keras. Salah satu bahkan berseru. Wah, jago juga nih tukang galon, berani nembak perwira. Rudi masih berdiri tegak, wajahnya tertunduk. Ia menjawab pelan. Saya hanya ingin menyampaikan niat baik, Mbak. Kalaupun ditolak, tidak apa-apa. Setidaknya saya jujur pada hati saya. Siska melangkah maju, matanya tajam. Kamu dengar ya? Jangan pernah datang ke sini lagi. Ini tempat kerja, bukan tempat buat main cinta-cintaan. Kamu bikin malu diri kamu sendiri. Rudi menatapnya, mencoba menahan getir di dada. Saya minta maaf kalau membuat Mbak Siska malu. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin jujur. Suasana hening sejenak, lalu suara tawa kembali pecah. Udah, suruh pulang aja, Pak. Kasihan, nanti galonnya ketinggalan. Canda salah satu polisi. Rudi tersenyum kaku, menunduk dalam, lalu perlahan berjalan pergi meninggalkan halaman kantor itu. Langkahnya berat, tapi ia tidak menyesal. Di dalam hati, ia berkata lirih, Allah, jika aku salah melangkah, tunjukkan jalan. Tapi jika aku benar mencintai dengan niat baik, jagalah hatiku agar tetap bersih. Motor tuanya melaju perlahan di antara deru kendaraan kota. Di kaca spion, pantulan kantor polisi itu semakin mengecil, hingga akhirnya hilang tertelan debu jalanan. Namun di dada Rudi, rasa itu masih berputar, menyisakan luka kecil yang tidak ia tahu, kelak akan menjadi jalan menuju rahasia besar yang mengubah segalanya. Sore itu langit Jakarta tampak murung. Awan menggantung berat, seakan ikut menahan sesuatu di dadanya yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Di sebuah gang kecil, suara mesin motor tua Rudi berhenti perlahan di depan rumah pelanggannya. Ia menurunkan galon, mengucap salam, lalu tersenyum seperti biasa. Tapi senyum itu kini kosong, tak sehangat dulu.
Mas Rudi, wajahnya kok murung amat? Tanya Bu Lastri sambil menata sayuran. Rudi berusaha tersenyum. Ah, nggak apa, Bu. Cuma kurang tidur. Padahal semalam ia tidak tidur sama sekali. Sejak kejadian di kantor polisi itu, wajah Siska terus terbayang di kepalanya. Bukan wajah yang lembut seperti pertama kali ia lihat, tapi wajah yang marah, menolak, dan penuh ejekan di depan banyak orang. Setiap kali mengingat suara tawa para polisi itu, dadanya serasa diremas. Ia tak marah, tapi malu. Bukan karena ditertawakan, tapi karena menyadari betapa besar keberaniannya untuk sesuatu yang tampak mustahil. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Setiap kali ia melewati kantor polisi itu, ia mempercepat laju motor. Tidak lagi menoleh, tidak lagi berharap. Namun, di setiap galon yang ia angkat, di setiap jalan yang ia lewati, ada sesuatu yang ia rasakan, seperti ruang kosong di dada yang tidak bisa diisi oleh apapun. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, Rudi berhenti di bawah atap warung kopi kecil di pinggir jalan. Ia memesan segelas kopi hitam dan duduk di kursi bambu yang dingin. Pemilik warung, Pak Dul, menatapnya dari balik meja. Mas Rudi, kok diam aja? Biasanya kamu suka cerita soal pelanggan baru. Rudi tersenyum hambar. Hari ini nggak banyak pelanggan, Pak. Mungkin rezeki lagi jalan ke arah lain. Pak Dul menyodorkan kopi panas. Kadang, rezeki memang suka nyamar, Mas. Datangnya bisa dari orang yang nggak kita sangka. Rudi menatap uap kopi yang naik perlahan, seperti kabut yang menutupi pikirannya. Iya, Pak. Tapi kalau rezeki itu malah bikin hati sakit gimana? Pak Dul tertawa kecil. Berarti itu belum rezeki. Masih ujian. Rudi terdiam lama, menatap jalan basah di depannya. Hujan semakin deras. Air menetes dari atap seng dan membasahi ujung sepatunya. Ia menggenggam cangkir erat, mencoba menahan perasaan yang bergolak di dalam hati. Dalam diam, ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku membenci karena rasa malu. Ajarkan aku untuk tetap ikhlas, meski hatiku hancur." Keesokan harinya, Rudi kembali bekerja seperti biasa. Ia mengisi air di depot, mengangkat galon satu persatu kerak motor, lalu berkeliling. Setiap pelanggan ia layani dengan senyum yang sama, meski di balik senyum itu ada luka yang belum sembuh. "Mas, galonnya berat banget ya. Capek nggak tiap hari gini?" tanya seorang pelanggan muda. Rudi tersenyum. Kalau dilakukan dengan ikhlas, insya Allah capeknya berubah jadi berkah. Namun sore itu, setelah menyelesaikan pesanan terakhirnya, Rudi memutuskan untuk berhenti sebentar di masjid kecil dekat sungai. Ia berwudu, lalu sholat maghrib sendirian. Suara murotal dari pengeras masjid bergema lembut, membuat dadanya terasa tenang. Setelah salam, ia duduk lama, menatap sajadah yang mulai lembab oleh keringat dan air wudhu. Allah, aku bukan orang berpendidikan tinggi. Aku juga bukan orang berpangkat. Tapi aku tahu perasaan ini datang bukan karena nafsu. Aku hanya ingin dicintai karena ketulusan, bukan karena penampilan. Kalau memang rasa ini salah arah, cabutlah dari hatiku sebelum aku jatuh lebih dalam. Suara adzan Isya memanggil, dan Rudi menatap langit masjid yang sederhana. Ada air mata yang menetes, jatuh ke ujung sajadah. Ia menunduk dalam, menahan sesak yang selama ini ia sembunyikan di balik senyum ramahnya. Di luar sana, suara hujan kembali turun, seperti ikut menangis bersamanya. Beberapa hari kemudian, Rudi kembali fokus bekerja. Ia tak lagi berharap bertemu Siska, tapi setiap kali melihat seragam polisi di jalan, dadanya bergetar tanpa alasan. Ia memilih untuk melupakan, tapi hatinya menolak. Ada ruang yang masih menyisakan namanya, ruang yang tak bisa ia buang begitu saja. Hingga suatu sore, saat ia sedang mengisi air di depot, seorang pria datang menepuk pundaknya. "Mas Rudi, besok pagi depot jangan buka dulu ya. Katanya mau ada pemeriksaan dari pusat." Rudi mengangguk. "Iya, Pak. Pemeriksaan apa?" "Katanya dari kepolisian. Yang datang jenderal besar,
Mau inspeksi langsung semua kantor dan usaha yang kerja sama dengan instansi mereka. Rudy terdiam sejenak. Suara itu menggema di kepalanya. Pemeriksaan dari pusat. Jenderal besar. Polisi. 3 kata itu berputar di pikirannya seperti pusaran air di dalam jerigen yang hampir penuh. Malamnya, Rudy duduk di depan cermin kecil di kamarnya. Tatapannya dalam, tidak lagi lusuh seperti dulu. Ia membuka laci, mengambil sebuah benda kecil yang selama ini ia sembunyikan. Sebuah kartu identitas lama dengan logo kepolisian di sudutnya. Kini warnanya sudah pudar. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum getir. Sudah lama aku tidak melihat wajah ini dengan seragam. Mungkin sudah waktunya dunia tahu siapa aku sebenarnya. Ia menatap galon-galon yang tertata rapi di sudut ruangan, lalu berbisik pelan. Terima kasih. Kalian telah menemaniku menyembunyikan diri sekian lama. Besok, waktunya aku kembali jadi diriku yang dulu. Di luar, hujan kembali turun, membasahi atap seng kontrakan. Tapi kali ini, Rudy tidak lagi merasa dingin. Karena dalam diam, takdir sedang bersiap membuka rahasia yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Pagi itu, udara Jakarta terasa berbeda. Langit tampak lebih terang dari biasanya, dan semilir angin membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di depan sebuah kantor polisi besar di kawasan Menteng, para anggota tampak sibuk. Mereka merapikan barisan, membersihkan halaman, dan memastikan segala sesuatunya tampak sempurna. Hari itu mereka akan kedatangan seorang tamu penting, seorang jenderal polisi dari pusat yang kabarnya akan melakukan sidak mendadak ke seluruh sektor di wilayah Jakarta. Di tengah kesibukan itu, Rudy mematikan motor tuanya di tepi jalan tak jauh dari sana. Kali ini ia tidak memakai pakaian lusuh seperti biasanya. Tubuhnya tegap dalam seragam kebesaran kepolisian, lengkap dengan pangkat dan tanda jasa di dada kirinya. Sepatunya hitam mengilap, langkahnya mantap, namun tatapannya tetap lembut seperti dulu. Ia menatap cermin kecil di mobil dinas yang menjemputnya, lalu berbisik pelan. Allah, kuatkan aku hari ini, bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi pelajaran. Ia turun dari mobil, dan begitu kakinya menjejak tanah halaman kantor polisi itu, semua anggota langsung berdiri tegak memberi hormat. Selamat pagi, Jenderal. Rudy mengangguk pelan. Langkahnya tenang. Namun di balik ketenangan itu, hatinya bergetar. Kantor ini, tempat ia dulu dihina dan ditertawakan hanya karena penampilannya. Kini, di tempat yang sama, ia kembali, bukan sebagai tukang galon, tapi sebagai atasan tertinggi mereka. Siska pagi itu juga sedang bersiap di ruangannya. Ia baru saja menerima pemberitahuan mendadak bahwa akan ada jenderal pusat datang melakukan inspeksi. Wajahnya sedikit gugup, rambutnya tersanggul rapi di balik topi dinas, dan seragamnya tampak sempurna. Ia tak tahu siapa yang akan datang, hanya tahu namanya disebut-sebut, Jenderal Rudy Saputra. Ketika suara derap sepatu berat terdengar di koridor, Siska berdiri tegak bersama para perwira lain. Seorang ajudan membuka pintu, lalu terdengar suara bariton tenang yang membuat seluruh ruangan hening. Selamat pagi, rekan-rekan. Hari ini saya ingin melihat bagaimana kedisiplinan dan ketertiban dijalankan di tempat ini. Langkah itu masuk ruangan. Siska menunduk memberi hormat, tak berani menatap. Tapi begitu suara itu mendekat dan berhenti di hadapannya, ia merasa sesuatu yang aneh. Suara itu terlalu familiar. Nada tenangnya, cara bicaranya, seperti seseorang yang pernah ia temui. Nama kamu siapa? Tanya Rudy dengan nada datar namun berwibawa. Siska, Jenderal. Jawabnya tegas. Berapa lama bertugas di sini? Hampir 2 tahun, Jenderal. Rudy menatapnya lekat-lekat. Dalam diam itu, dunia seperti berhenti berputar. Tatapannya yang dulu penuh kesederhanaan kini berubah menjadi tatapan seorang pemimpin yang bijak, tapi tetap menyimpan kedalaman yang sama. Siska perlahan mendongak, matanya bertemu dengan mata Rudy, dan tubuhnya langsung menegang. Wajahnya pucat. Ia mengenali sorot mata itu. Sorot mata tukang galon yang pernah ia hina di depan rekan-rekannya. Maaf, Jenderal. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?
Suaranya bergetar. Rudy tersenyum tipis. Mungkin. Tapi dulu kamu terlalu sibuk menertawakan seseorang yang kamu anggap tak pantas. Suasana langsung hening. Beberapa anggota polisi yang hadir menatap satu sama lain dengan wajah tegang. Rudy melangkah pelan ke tengah ruangan. Suaranya tenang namun menembus hati setiap orang yang mendengar. Kadang, seseorang yang kalian remehkan karena penampilannya bisa saja menyimpan kehormatan yang lebih besar dari pangkat manapun. Jangan pernah menilai manusia dari seragam yang ia pakai, tapi dari sikap dan ketulusan hatinya. Siska menunduk dalam. Air matanya mulai menetes. Rekan-rekannya yang dulu ikut menertawakan kini juga menunduk malu. Menyesali tawa yang dulu mereka lepaskan tanpa empati. Rudy menatap mereka satu persatu, lalu melanjutkan. Waktu itu aku datang ke tempat ini bukan sebagai jenderal. Aku datang sebagai manusia biasa, membawa air untuk kalian minum, tapi justru yang aku dapat adalah ejekan. Hari ini aku datang bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan. Karena seragam ini tidak membuatku lebih tinggi dari kalian. Hanya memberiku tanggung jawab lebih besar untuk mengajarkan kebenaran. Air mata Siska tak tertahan. Ia menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar. Jenderal, saya tidak tahu. Saya sungguh malu. Rudy mendekat, menatapnya dengan lembut. Tidak apa, Siska. Hidup memang mengajarkan kita lewat cara yang kadang menyakitkan. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari itu. Semua yang hadir diam tak berkutik. Ruangan yang tadinya penuh ketegangan kini berubah menjadi ruang penyesalan. Tak ada suara selain desiran napas dan denting jam dinding yang berdetak perlahan. Setelah memberikan pengarahan, Rudy berbalik menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan menatap kembali ke arah Siska. Satu hal lagi, katanya pelan. Ketulusan tidak butuh penampilan indah. Karena jika hati bersih, bahkan pakaian lusuh pun bisa memancarkan wibawa yang tak ternilai. Ia kemudian melangkah pergi, meninggalkan ruangan yang kini sunyi seperti kubah masjid selepas doa panjang. Siska masih berdiri di tempatnya, menatap punggung Rudy yang perlahan menghilang di balik pintu. Dadanya sesak oleh rasa bersalah, hatinya bergetar di antara malu dan kagum. Sejak hari itu, namanya tak pernah lepas dari pikirannya. Ia baru benar-benar mengerti arti dari kalimat. Jangan remehkan orang kecil, sebab bisa jadi Allah sedang menyembunyikan kemuliaan besar di balik kesederhanaannya. Dan tanpa ia sadari, pertemuan itu baru awal dari takdir yang akan mempertemukan mereka kembali bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua hati yang sama-sama diuji. Sore itu, langit mulai merona jingga. Angin berhembus lembut, membawa sisa aroma wangi melati dari taman belakang kantor polisi. Namun di ruang kerja Siska, udara terasa berat. Sejak kepergian Jenderal Rudy pagi tadi, pikirannya terus bergulat. Wajah lelaki itu tak mau hilang dari benaknya. Tatapan tenangnya, tutur lembutnya, dan kalimat-kalimat yang menghujam hati dengan ketulusan yang sulit dijelaskan. Ia duduk di kursinya, memandangi berkas laporan yang tak lagi bisa ia baca. Semua terasa buram. Dadanya berdebar tidak karuan. Ya Allah, apa yang sudah aku perbuat? Bisiknya lirih. Bayangan hari memalukan itu kembali muncul, saat dirinya menolak lamaran seorang pria yang ia kira hanya tukang galon. Ia ingat jelas bagaimana ia membentaknya, bagaimana rekan-rekannya menertawakan lelaki itu, dan bagaimana lelaki itu tetap tersenyum walau hatinya mungkin hancur berkeping. Kini semua kenyataan itu menampar keras. Ternyata lelaki itu bukan orang sembarangan. Dialah Jenderal Rudy Saputra, sosok yang namanya begitu dihormati di kepolisian, seorang pemimpin yang disegani karena kejujurannya dan kerendahan hatinya. Siska menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke atas berkas di mejanya. Aku telah menghina orang yang paling layak dihormati. Gumamnya disela tangis. Hari-hari berikutnya berjalan berat bagi Siska. Ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali mendengar nama Jenderal Rudy disebut di berita atau rapat kepolisian, hatinya bergetar, seolah setiap suku kata membawa penyesalan yang tak pernah selesai. Ia ingin meminta maaf, tapi lidahnya keluh, langkahnya berat. Ia tahu dirinya telah menorehkan luka yang dalam,
dan rasa malu menahannya untuk sekadar berhadapan langsung. Suatu sore, keberanian kecil tumbuh di hatinya. Ia menulis sebuah surat tangan di atas kertas putih. Tulisan itu sederhana tapi tulus. "Jenderal, maafkan saya atas kebodohan dan kesombongan saya waktu itu. Saya telah menilai dari apa yang saya lihat, bukan dari apa yang sebenarnya ada di hati seseorang. Saya menyesal, bukan karena Bapak berpangkat tinggi, tapi karena saya menyadari bahwa saya telah menghina ketulusan. Saya tidak layak dimaafkan, tapi saya mohon, izinkan saya meminta maaf." Surat itu ia lipat rapi, lalu dimasukkan ke amplop kecil berwarna krem. Keesokan harinya, ia memberanikan diri menuju markas besar kepolisian tempat Jenderal Rudy bertugas. Di depan ruangannya, 2 ajudan berjaga. Siska memperkenalkan diri dengan suara pelan. Tangannya gemetar memegang amplop. "Saya Polwan Siska dari Sektor Menteng, ingin menyerahkan surat pribadi kepada Bapak Jenderal." Ajudan itu mengangguk sopan dan masuk untuk menyampaikan. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. "Silakan masuk, Ibu Siska." Jenderal menunggu. Langkah Siska terasa berat. Ia menunduk sepanjang jalan menuju meja besar di tengah ruangan itu. Rudy duduk di sana, mengenakan seragam lengkap, wajahnya tenang, mata tajam tapi lembut. Ia berdiri, lalu berkata pelan, "Silakan duduk." Siska menatapnya sebentar lalu menunduk. "Terima kasih, Jenderal." Suasana hening. Hanya suara jarum jam yang berdetak pelan. "Ada yang ingin kamu sampaikan?" tanya Rudy dengan nada halus. Siska membuka amplop itu dengan tangan bergetar, lalu menyerahkannya. "Saya menulis ini untuk Bapak, sebagai permohonan maaf dari hati saya yang paling dalam." Rudy menerima surat itu, membacanya sebentar, lalu meletakkannya di atas meja. Ia menatap Siska dalam diam. "Siska," katanya perlahan, "kita semua manusia. Kadang kita diuji bukan lewat musuh, tapi lewat orang yang tidak kita kenal. Kamu salah, iya. Tapi kesalahan bukan akhir dari segalanya, kalau diikuti dengan penyesalan." Air mata mengalir di pipi Siska. Ia menggigit bibir, menahan isak. "Saya malu, Pak. Saya menghina Bapak di depan orang banyak. Padahal Bapak hanya ingin menyampaikan niat baik." Rudy menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Aku datang ke kantor itu dulu bukan untuk menguji siapapun. Aku hanya ingin hidup sederhana, menatap dunia dari bawah agar tahu rasanya menjadi orang kecil. Ternyata Allah memberiku pelajaran lewat kamu, bahwa manusia mudah buta oleh penampilan." Siska menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Apakah Bapak masih marah pada saya?" Rudy menggeleng pelan. "Tidak, aku tidak punya alasan untuk marah. Karena kalau aku marah, berarti aku juga lupa bahwa dulu aku pun pernah meremehkan orang lain sebelum belajar tentang arti rendah hati." Tangisan Siska pecah, bahunya bergetar hebat. "Saya sungguh menyesal, Jenderal. Saya berjanji tidak akan menilai orang dari luarnya lagi." Rudy mendekat, mengambil sapu tangan dari sakunya, dan menyodorkannya. "Sudah, jangan menangis. Hidup ini terlalu singkat untuk menyesali masa lalu. Yang penting, jangan ulangi kesalahan yang sama." Siska menerima sapu tangan itu dengan tangan gemetar. Air matanya masih jatuh, tapi kali ini terasa lebih ringan. Ia menatap Rudy dengan pandangan berbeda, bukan lagi rasa takut atau malu, tapi kekaguman yang tumbuh dari ketulusan. "Terima kasih, Jenderal," ucapnya lirih. Rudy mengangguk. "Terima kasih juga sudah datang. Kadang meminta maaf butuh keberanian lebih besar daripada menghadapi senjata." Beberapa detik kemudian, ruangan itu kembali hening. Tapi di antara keheningan itu, ada sesuatu yang lahir. Rasa hormat dan kagum yang perlahan berubah menjadi benih cinta yang tulus. Siska keluar dari ruangan dengan langkah pelan. Namun kali ini, langkahnya terasa ringan. Hatinya yang dulu penuh sesal kini mulai tenang. Ia tahu, Allah telah menuntunnya bukan hanya untuk menebus kesalahan, tapi mungkin untuk menemukan takdir yang lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Dan di dalam ruangan,
Rudi menatap surat itu sekali lagi, lalu tersenyum lembut. Ya Allah, bisiknya pelan. Engkau maha membalikan hati. Bila dia adalah takdirku, maka dekatkan dengan cara yang baik. Bila bukan, cukup jadikan ia sebagai pelajaran agar aku tetap rendah hati. Hari itu, dua hati yang dulu saling berjarak kini telah dipertemukan dalam ruang maaf dan pengertian. Dan tanpa mereka sadari, kisah mereka baru saja beranjak menuju babak yang paling indah. Sebuah awal yang akan berujung pada pernikahan yang penuh berkah. Langit pagi tampak cerah ketika azan subuh berkumandang dari masjid kecil di pinggir kota. Suara itu lembut, membangunkan hati siapapun yang mendengarnya. Di sebuah rumah sederhana di bilangan Depok, Rudi menatap dirinya di cermin. Kali ini bukan seragam dinas yang ia kenakan, melainkan baju koko putih bersih dan sarung berwarna krem. Senyumnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan rasa haru yang dalam. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari ketika seorang jenderal polisi yang pernah hidup sederhana sebagai tukang galon akan menikah dengan polwan cantik yang dulu pernah menghina dan menolaknya di depan banyak orang. Takdir benar-benar punya caranya sendiri untuk membuat manusia belajar, mencintai, dan memaafkan. Di sisi lain kota, Siska sedang bersiap di kamar rias. Ia mengenakan kebaya putih lembut dengan kerudung senada. Wajahnya dipoles tipis tanpa berlebihan. Tatapan matanya teduh, tapi di balik itu tersimpan rasa bahagia yang tak mampu ia sembunyikan. Dulu aku menertawakan orang yang datang melamarku dengan bunga melati, gumamnya di depan cermin. Dan kini, aku justru akan menikah dengannya, bukan karena pangkatnya, tapi karena hatinya. Ketika rombongan Rudi tiba di rumah Siska, suasana berubah hikmat. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar, hanya keluarga, sahabat, dan rekan sejawat yang duduk bersila di bawah tenda putih sederhana. Di tengah ruangan, penghulu duduk dengan kitab nikah di tangannya, sementara Rudi duduk berhadapan dengannya, ditemani dua saksi. Siska duduk di kamar, menunduk. Suara jantungnya berdetak cepat, seolah setiap detaknya memanggil masa lalu yang kini berubah menjadi keindahan. Penghulu mulai berbicara pelan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini, saya nikahkan engkau, Rudi Saputra bin Harun, dengan Siska binti Darto, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan satu ikat bunga melati dibayar tunai. Rudi menarik napas dalam. Suaranya tegas namun bergetar haru. Saya terima nikahnya Siska binti Darto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara, sah, menggema serentak di ruangan itu. Rudi menunduk, mencium tangan penghulu, lalu memejamkan mata. Ada air mata yang jatuh diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak tertahan. Ia teringat masa lalu, saat dirinya berdiri di depan kantor polisi itu dengan baju lusuh, dihina dan ditertawakan. Kini, Allah memuliakannya dengan cara yang tak pernah ia duga. Siska keluar dari kamar dengan langkah perlahan. Rudi berdiri menyambutnya. Mereka saling menatap dalam diam, seperti dua hati yang telah lama menunggu saat ini tiba. Rudi tersenyum hangat. Bunga melati ini, dulu hanya aku bawa dengan tangan gemetar. Tapi sekarang, aku serahkan sebagai tanda cinta yang Allah ridho. Siska tersenyum dengan mata berkaca. Dan aku menerimanya dengan hati yang telah belajar tentang arti maaf. Para tamu menitikan air mata haru. Tak ada tawa berlebihan. Hanya keheningan yang dipenuhi rasa syukur. Seseorang dari kalangan polisi berbisik pada temannya. Subhanallah, ini bukan cuma pernikahan. Ini kisah tentang rendah hati dan takdir yang luar biasa. Setelah acara selesai, Rudi dan Siska duduk di ruang tamu, menyambut tamu satu persatu. Di sela-sela itu, seorang polisi muda mendekat dan berkata, "Pak, dulu saya juga ikut tertawa waktu Bapak datang ke kantor. Saya malu, Pak." Rudi menepuk bahunya lembut. Tidak apa. Kadang Allah menempatkan kita di posisi salah, supaya kita belajar menghargai yang benar. Siska menatap suaminya dengan kagum. Ia tahu, lelaki di sampingnya ini bukan hanya seorang jenderal, tapi juga seorang manusia yang memiliki hati seluas lautan. Seorang yang pernah hidup di bawah, tapi tidak pernah kehilangan rasa syukur meski dunia mempermainkannya. Malam tiba,
Suasana rumah sepi setelah semua tamu pulang. Siska duduk di teras, menatap langit penuh bintang. Rudi datang membawa 2 cangkir teh panas. Masih tidak percaya ini nyata? Tanya Rudi sambil tersenyum. Siska menatapnya pelan. Aku percaya. Tapi kadang aku masih bertanya, kenapa aku, dari semua orang, yang Allah pilih untuk mendampingimu? Rudi menatap langit, lalu menjawab lembut. Mungkin karena Allah ingin mengajarkan padaku arti maaf yang sebenarnya. Dan melalui kamu, aku belajar bahwa cinta sejati bukan datang dari siapa yang sempurna, tapi dari siapa yang mau berubah. Siska tersenyum. Air matanya kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan bahagia yang begitu dalam. Ia menggenggam tangan suaminya erat. Terima kasih, Jenderal, katanya lirih. Rudi membalas genggamannya. Jangan panggil aku Jenderal. Aku cukup Rudi, tukang galon yang dulu kamu tolak, tapi Allah takdirkan jadi suamimu. Mereka berdua tertawa kecil. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma melati yang tertinggal di meja akad. Malam itu menjadi saksi, bahwa dari penghinaan bisa lahir keindahan, dari penyesalan bisa lahir cinta, dan dari kesederhanaan bisa tumbuh kebahagiaan yang tak ternilai. Dan di langit yang luas, seolah Allah tersenyum melihat 2 hati yang akhirnya bersatu bukan karena pangkat atau harta, tapi karena keikhlasan yang tulus dari 2 jiwa yang telah saling memaafkan.